Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan slide presentasi jurnal perusahaan menggunakan framework COVID. Bagian latar belakang akan dipresentasikan oleh Aditya Yusuf. Aditya Yusuf, dipersilahkan. Ya, terima kasih Raul. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Instansi X memiliki tujuan yaitu mengelola arsip-arsip penting daerah yang didukung dengan pengelolaan aktivitas bisnis dan teknologi informasi. Rencana kerja instansi X ini membahas mengenai pelaksanaan teknologi informasi. Penerapan rencana kerja tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dan diskusi dalam implementasi TI di instalasi X. Evaluasi direncanakan untuk menentukan keadaan objek dan hasil yang dicapai, serta digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Penggunaan COVID-19 ini mampu membantu dalam mengungkapkan ide-ide konseptual baru dibandingkan versi sebelumnya. COVID-5 mendefinisikan panduan proses tata kelola teknologi informasi ke dalam 5 domain yaitu deliver, service, and support, evaluate, direct, and monitor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahri Afif. Terima kasih Adit, saya di sini akan menjelaskan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: pertama, tujuan audit teknologi informasi digunakan untuk kerahasiaan, confidentiality, integritas, integrity, ketersediaan, availability, dan kepatuhan, compliance. Dua, pelaksanaan audit mampu memberikan informasi terkait tingkat keamanan aset, pemeliharaan integritas data, mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febrianti. Terima kasih Fahri Afif. Saya akan menjelaskan metode pendekatan. Audit metode pendekatan yang digunakan adalah top-down. Hal ini disebabkan karena tingkat keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kerangka berpikir secara umum ke pemetaan yang spesifik. Tahapan metode top-down sebagai berikut. A. Pemilihan kebijakan yang akan dianalisis. B. Identifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam dokumen kebijakan. C. Identifikasi instrumen guna mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. D. Identifikasi hasil kebijakan berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang terkait sesuai SOP. E. Identifikasi manfaat bagi stakeholder dari hasil kebijakan. F. Identifikasi resiko dan dampak hasil pemanfaatan kebijakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal Nugraha. Ya, terima kasih buat Valentina. Saya akan menjelaskan analisis kebutuhan. Pengumpulan data dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder sesuai dengan kebutuhan datanya. Kebutuhan data primer berasal dari sumber data aslinya, baik dari individu atau institusi. Kebutuhan data primer dapat dipenuhi melalui hasil wawancara atau kuesioner yang dilakukan dengan pihak responden maupun dengan cara observasi langsung di instansi terkait. Umumnya, data sekunder berasal dari organisasi atau objek dilakukannya penelitian. Dokumen-dokumen data sekunder dapat diperoleh dari bagian instansi yang terkait dengan domain DSS dan APO. Data sekunder terdiri dari standar operasi prosedur (SOP), visi dan misi, kebijakan yang dimiliki buku pedoman dari objek penelitian dan hasil penelitian terkait keamanan dan manajemen risiko TI. Selanjutnya akan dibaca oleh Ananda Raub. Oke, terima kasih Iqbal Nugraha telah mempresentasikan slide sebelumnya. Saya akan mempresentasikan cara kerja aplikasi. Pertama, level 0, incomplete proses. Proses ini gagal atau tidak dilaksanakan dalam mencapai tujuan prosesnya. Kedua, level 1, performance proses. Proses ini diterapkan untuk mencapai tujuan prosesnya. Terdapat satu atribut pada proses ini yaitu proses performance. Ketiga, level 2 managed proses. Proses yang diterapkan berhasil dilaksanakan, direncanakan, dimonitor, dan disesuaikan, dan produk yang ditetapkan tetap ditetapkan, dikontrol, dan dipelihara. Keempat, level 3 S
established proses pada proses yang sebelumnya dikelola dan diterapkan dengan mendefinisikan proses yang mampu mencapai tujuan proses. Kelima, level 4, predictable proses. Proses dioperasikan dengan penetapan batasan untuk mencapai tujuan proses. Terdapat dua atribut pada proses ini, yaitu proses manajemen dan proses kontrol. Level 5, optimizing proses. Proses diprediksi dan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis yang relevan. Tampil hasil akan dipresentasikan oleh diri saya sendiri. Tampil hasil di sini terdapat gambar incomplete proses, performance proses, management proses, established proses, predictable proses, optimizing proses, dan gambar lainnya. Dan slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Valentina Febrianti. Dipersilakan. Terima kasih Ananda Rauf. Saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan dari analisis tata kelola TI di instansi X yang berfokus pada keamanan teknologi informasi, khususnya pada DSS 05, adalah perhitungan pencapaian tingkat kapabilitas pada domain DSS 05, yaitu pengelolaan layanan keamanan di instansi X berada pada level 1 dengan rata-rata nilai pencapaian 69%. Instansi X dalam pencapaian tingkat kapabilitas pada level 2 perlu melakukan perancangan tata kelola keamanan TI, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap potensi ancaman keamanan, memiliki dokumen terkait hak akses pengguna sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit, dan memiliki dokumen SOP terkait keamanan teknologi informasi, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan pencapaian tingkat kapabilitas pada domain AOP 13, yaitu pengelolaan keamanan di instansi X, berada pada level 1, dengan rata-rata nilai pencapaian 33%, dalam pencapaian tingkat kapabilitas pada level 2, perlu melakukan perancangan tata kelola keamanan TI, yaitu memiliki unit khusus yang menangani hal terkait manajemen keamanan, sistem informasi, dan setiap yang dilakukan terrekomendasi dengan baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6 mempresentasikan slide presentasi jurnal perusahaan menggunakan framework COBIT. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.